Oke, teman-teman, kita lanjut ke fluida dinamis. Nah, kalau tadi fluida statis, sekarang fluida dinamis. Fluida dinamis ini apa? Ada kata-kata dinamis. Dinamis itu bergerak. Berarti kita nanti mempelajari sifat-sifat fluida yang bergerak. Oke. Nah, di sini ada debit dan kontinuitas. Oke. Debit itu apa toh? Debit itu banyaknya air atau banyaknya fluida dalam selang waktu tertentu atau bisa disebut kecepatan aliran debit. Jadi gini, misal di sini ada keran, nah di sini ada air, di sini ada air. Nah di sini ada air banyak. Terus saya di sini punya ember. Nah misal ember ini punya volume V. Nah, untuk memenuhi agar embernya ini penuh, nah butuh waktu berapa? Nah, debit, sehingga debit simbolnya V itu sama dengan volume per waktu. Volume per waktu. Tetapi debit juga bisa gini. Ini kan bergerak, berarti di sini punya kecepatan V. Nah, di sini itu juga punya luas penampakan. Nah, sehingga debit itu bisa juga debit itu sama dengan kecepatan aliran dikalikan A. A ini luas penampangnya. Ini debit. Nah, debit volume per waktu berarti kecepatan dia bisa memenuhi volume ini butuh waktu berapa untuk memenuhi ember ini. Terus bisa juga kecepatan aliran dikalikan luas penampangnya, itu debit. Nah. Terus ada hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu gimana? Misal ada aliran. Nah, di sini masuk ke sini airnya. Di sini A1. Kemudian dia juga bisa keluar di A2. Nah, di sini nanti ada kecepatan V1, aliran air yang melewati luas penampang 1. Dan kemudian dia di sini nanti keluar jadi V2. Kecepatan aliran yang keluar dari penampang 2. Sehingga hukum kontinuitasnya berlaku bahwa debit penampang 1 sama dengan debit penampang 2. Sehingga kalau debit tadi hubungannya A sama V, ini berarti bisa tak tulis A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, ini adalah materi debit, aliran, dan kontinuitas. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini. Sebuah keran mempunyai luas penampang 3 cm persegi. Berarti kita punya luasnya dulu A 3 cm persegi. Jadikan meter persegi jadi 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika butuh waktu 3 menit untuk mengisi ember 18 liter, berarti waktunya butuh 3 menit. 3 menit harus jadikan skor, berarti 3 kali 60 skor. Terus mengisi volumenya di sini 18 liter. Jadikan meter kubik. Jadi 18 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, pertanyaannya yang A, debit air yang keluar dari keran. Yang A, debit. Nah, debit di sini adanya volume sama waktu, berarti volume per waktu. Nah, volumenya berapa? 18 kali 10 pangkat min 3 per waktunya 3 kali 60. Oke. Ada yang bisa dicoret? Oh, ini bisa dicoret. Nah, masih 10 di sini. 10 pangkat min 3 dibagi 10 berarti 10 pangkat min 4 meter kubik per skor. Nah, ini jawabannya ini debitnya 10 pangkat min 4
meter kubik per sekon. Ini debit. Terus yang B disuruh cari ini kecepatan air yang keluar dari keran. Oke, berarti kita juga dari debit lagi. V sama dengan A kali V. Debitnya kita udah dapat nih 10 pangkat min 4. Masukkan 10 pangkat min 4 sama dengan luasnya berapa? 3 kali 10 pangkat min 4 dikalikan V. Nah, ada yang bisa dicoret? 10 pangkat min 4 nya kita coret. Nah, dapat 1 nih. Nah, berarti kecepatan alirannya V sama dengan 1/3 meter per sekon. Nah, ini berarti kecepatan alirannya 1/3 meter per sekon. Kecepatan aliran airnya yang keluar dari ini. Itu contoh soal yang debit. Kemudian contoh soal yang kontinuitas. Contoh soal yang kontinuitas di sini air mengalir pada pipa mendatar di bawah ini. Oke, di sini ada luas 641, ada luas 82. A1-nya berarti di sini ada 100, A2-nya ada 50 mm persegi. Berarti kita lihat dulu A1 100 mm persegi, A2 50 mm persegi. Jika air masuk di ujung A1 dengan kecepatan 10 meter per sekon, berarti V1 nya 10 meter per sekon. Nah, ditanyakan ini, tentukan kecepatan air yang keluar dari A2 dari V2. Langsung aja berarti pakai hukum kontinuitas, V1 sama dengan V2. V berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. V2. Nah, A1 nya berapa? Masukkan aja 100 dikali 10 sama dengan 50 kali V2. Nah, kita coret. Nolnya kita coret. 100 dibagi 5 dapat berapa? 20. 100 per 5 sama dengan V2. V2 yang ketemu 20 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan aliran yang keluar dari A2 itu 20 meter per sekon. Nah, ini lihat. Saat penampang besar kecepatannya 10. Saat penampang kecil kecepatannya 20. Berarti semakin kecil penampangnya, kecepatannya semakin besar. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa komen di bawah. Terima kasih.